Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak soleh solehah? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada penyakit, juga dari bencana dan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam tercurah bagi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Abi akan membahas tentang the age of discipline. Artinya 8 disiplin. Apa aja itu? Yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, disiplin belajar. Yang ketiga, disiplin ibadah. Yang keempat, disiplin bergaul. Yang kelima, disiplin berbahasa. Yang keenam, disiplin berbusana. Yang ketujuh, disiplin menjaga kebersihan. 8, disiplin menggunakan fasilitas. Nah, hari ini Abi akan membahas satu disiplin, yaitu disiplin waktu. Apa sih pentingnya disiplin waktu? Ketika kita mulai membiasakan diri, mendisiplinkan diri dalam waktu, insya Allah kita akan selamat dari rasa malas, juga dari kecelakaan. Disiplin waktu, sholat tepat waktu, awal waktu, kita masuk sekolah awal waktu, kita selalu berangkat awal waktu, pagi-pagi. Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Nah, disiplin ini harus kita biasakan setiap hari. Di dalam Al-Quran dikatakan betapa pentingnya waktu. Di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Yang pertama, wal 'asr. Allah berjanji demi waktu, demi masa. Artinya Allah menciptakan alam ini semua dengan waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah sangat cintai. Nah, yang pertama, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang-orang itu akan rugi. Sungguh-sungguh akan merugi. Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada 6 hal, yaitu rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang lima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya, ketika kita iman kita bukan hanya sekedar di lisan, tapi sudah ada di perbuatan dan amalan, itulah yang dinamakan iman. Karena iman itu adalah berserah diri kepada Allah. Iman itu bukan sekedar percaya, tapi adalah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Diawali dengan apa? Diawali dengan diniatkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi iman itu mencakup 3 perkara. 1 niat, perkara hati, 2 perkara lisan, dan 3 adalah perkara perbuatan. Jadi kalau kita hanya niat, itu bukan iman. Begitupun hanya lisan, bukan iman. Ataupun hanya perbuatan, bukan iman. Iman itu harus mencakup 3 hal. Yang tadi yaitu niat, lisan, dan perbuatan. Nah, ketika iman kita tinggi kepada Allah, Allah akan berikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita. Maka Allah tidak semata-mata mengatakan bahwa kecuali orang beriman. Maka sifat orang beriman adalah pasrah dan tawakal kepada Allah.
percaya dan yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang kedua, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal salih. Apa sih beramal kebaikan? Dari hal yang paling kecil sampai hal kepada yang paling besar. Contoh satu, sedekah. Ketika kita tidak mampu sedekah dengan harta, dengan uang, sedekahlah dengan senyuman. Minimal kita tidak mencelakakan orang lain, tidak menghina orang lain. Minimal adalah kita menjaga lisan kita dari kata-kata yang kotor, mencaci maki, menjelek-jelekan, mengejek, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita tangkit dari perbuatan kotor dan maksiat. Ya, nah, jadi kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena amal soleh itu banyak sekali, ya. Bukan hanya sedekah, kita membaca salawat, kita berzikir, kita menjaga sholat 5 waktu, kita berzakat dan sebagainya. Itu adalah amal soleh. Dan yang paling penting, amal soleh yang sangat Allah cintai adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka mumpung orang tua masih ada, berbaktilah kepada mereka. Mumpung mereka masih hidup, masih sehat. Ketika mereka nanti sudah tiada, kita susah untuk berbakti kepada mereka. Kita hanya bisa mendoakan mereka saja. Baik, anak-anakku semuanya. Yang kedua tadi adalah amal soleh. Illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Artinya bukan merasa benar sendiri, tapi benar atas dasar hak, yaitu yang disyaratkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Jadi bukan merasa benar dari sini, tapi benarnya atas hak, yaitu atas dasar kebenaran datang dari Allah melalui Rasulnya. Nah, dengan cara yang benar pula, ya, kalau kita menasihati dengan cara yang tidak benar, walaupun yang kita berikan benar, itu akan jadi salah. Contoh, Abi memberikan durian, tapi diberikan dengan cara dilempar. Orang tidak akan menerima. Tapi kalau kita memberikan durian, kita kupas, kita masukkan ke piring, lalu kita berikan dengan senyuman, mereka menerima. Itulah kebenaran. Kebenaran disampaikan dengan cara yang benar. Nah, yang terakhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Juga harus dengan cara yang sabar. Karena kalau kita tidak sabar dan mendakwahkan diri, menasihati orang, kita akan banyak kecewa. Serahkan kepada Allah. Kita sabar bahwasanya tugas kita hanya memberikan nasihat kepada orang lain. Apakah dia mau nurut atau tidak, atau dia menjalankan tidak, itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang benar juga dan cara yang sabar. Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah sabar itu akan membawakan kemaslahatan dan keselamatan juga kebahagiaan buat kita semua. Nah, anak-anak semuanya, mungkin hanya ini saya bisa Abi sampaikan, yaitu dari 8 disiplin Abi sampaikan satu saja dulu. Nanti Jumat depan insya Allah kita sambung dengan disiplin yang kedua, yaitu disiplin belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa amalkan ilmunya agar ilmu jadi manfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.